4, 3, 2, 1. Bapak Wali Kota Kanda Marten Taha. Alhamdulillah bisa kesini walaupun padat agenda hari ini. Dan saya lihat masih ada bahagia-bahagia ini sebahagia HMI. Alhamdulillah. Iya. Ini podcast perdana saya, Pak. Alhamdulillah, Iya, ini iya, podcast iya. ini satu inovasi yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah. Jadi karena ini podcast perdana, saya dan di launching ya, di launching tanggal 5 Februari bertepatan dengan Milad HMI, maka kita akan bercerita tentang bagaimana perjuangan Pak Wali selama di HMI. Kemudian dan saya punya foto-foto banyak tentang kegiatan-kegiatan Pak Wali waktu masih ketua mahasiswa ya? Ya, masih mahasiswa dan ketua cabang HMI Manado. Iya, mungkin Pak Wali bisa bercerita bagaimana awal mulanya Pak Wali masuk HMI, dan alhamdulillah tadi kita sudah meresmikan jalan Profesor Lafran Pane. Ini sungguh luar biasa dan penghargaan setinggi-tingginya untuk pahlawan nasional dan juga pendiri HMI. Ya, mungkin Pak Wali bisa. Terima kasih Bu Femi, Adinda saya Femi Udoki, yang pada hari ini bisa ngobrol-ngobrol santai dengan saya di studio mininya ini. Luar biasa. Podcast Femi Udoki. Yang pertama saya ingin menyampaikan rasa kagum dan apresiasi kepada Femi sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang wartawan, dan sebagai seorang yang aktif di sosial media, menduduki jabatan-jabatan penting di media mainstream. Ini suatu hal yang sangat luar biasa bisa membuat dan sekaligus melaunching Femi Udoki Podcast pada sore hari ini, dan saya menjadi tamu perdana. Ya, tamu spesial. Tamu guest perdana dalam peluncuran atau launching podcast ini. Ini saya kira sebagai sarana bagi masyarakat kita untuk bisa memperoleh informasi apa saja, karena zaman sekarang sudah zaman digitalisasi. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kita harus menggunakan media-media dengan informasi teknologi dan komunikasi yang begitu canggih. Kita sudah tidak ada batas lagi untuk bisa mengetahui suatu persoalan yang terjadi di suatu tempat, sejauh apapun dia dapat kita ketahui pada waktu yang sama. Nah, termasuk podcast seperti ini untuk menjadi media penyebaran informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi-informasi penting. Dan saya berharap agar podcast ini bisa juga melakukan terobosan-terobosan dalam rangka untuk berkomunikasi dengan masyarakat umum. Amin. Sehingga menjadi salah satu media yang bisa menjadi jembatan bagi masyarakat, terutama bagi kami pemerintah daerah. Amin, amin. Nah, terkait dengan topik obrolan kita pada sore hari ini, jadi kita bernostalgia dulu. Ya, saya senang sekali karena ini hari kita adalah hari yang sangat bersejarah. Baik bagi saya maupun bagi Adinda Femi, karena kita sama-sama dari organisasi, lahir dari sebuah wadah yang telah membesarkan kita, yaitu Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam yang berdiri sejak tanggal 5 Februari tahun 1947. Jadi tepat pada hari ini 74 tahun yang lalu, yang diprakarsai oleh seorang mahasiswa yang bernama Lafran Pane ketika itu di Yogyakarta, dan sudah melahirkan banyak kader. Di usia yang ke-74 ini tentunya
sudah banyak kader-kader dari himpunan mahasiswa Islam yang tersebar di berbagai bidang pengabdian, baik sebagai akademisi, sebagai politisi, sebagai birokrat, sebagai pengusaha, LSM, para profesional dan lain sebagainya, yang tentunya ini menjadi kekayaan bagi kita sebagai kader-kader HMI, di mana semua lini kehidupan ini ada kader-kader HMI. Nah, saya aktif di HMI itu sejak tahun 1979 ketika saya masuk sebagai mahasiswa. Ketua umumnya siapa waktu itu? Ketua umumnya adalah Bapak Ade Adam Noh. Ko Ade yang Ko kita Ade. selalu panggil Ko Ade. Yang beliau pernah menduduki jabatan sebagai deputi di BNP 2TK pada saat itu, dan sekarang sudah pensiun dan menetap Masih eksis sampai sekarang. Masih eksis sampai sekarang, menetap di Jakarta. Nah, melalui berbagai tempaan yang tentunya tidak ringan, sebagai seorang mahasiswa yang masih baru, kemudian kita masuk sebuah organisasi, tentunya harus melalui berbagai ujian-ujian, melalui berbagai tempaan yang alhamdulillah mampu menjadi bekal kita di kemudian hari. Jadi pada saat itu saya masuk melalui Maperca, masa perkenalan calon anggota, kemudian aktif, kemudian training berikutnya basic training, kemudian lama-lama jadi intermediate training, kemudian advanced training, sampai kepada pusdiklat. Ya, ini suatu proses perkaderan, karena memang organisasi kita ini adalah organisasi kader yang mencetak kader-kader yang mampu mengemban tugas kenegaraan. Jadi tugas-tugas bangsa yang dibebankan kepada kita itu menjadi estafet perjuangan kita. Dan pasti banyak kesan-kesan selama banyak sekali kesan-kesan. Saya aktif jabatan-jabatan yang pernah saya karena saya duduki. lihat di foto-foto yang dikirim ke grup itu banyak fotonya sekali. Kak Martin yang paling banyak. Saya jabatan-jabatan yang pernah saya duduki setelah masuk di HMI, saya langsung dipercayakan 6 bulan saja saya sudah masuk. Itu dipercayakan sebagai sekretaris komisariat Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi, kemudian naik jadi ketua komisariat, kemudian sesudah jadi ketua komisariat saya ditarik ke cabang. Waktu itu menjadi bendahara umum cabang HMI cabang Manado. Jadi bendahara umum karena kuliah di ekonomi atau atau memang punya? Pada saat itu karena saya pada saat masih kuliah sudah punya pekerjaan juga, sudah punya penghasilan apa, nah dianggap mampu untuk bisa paling tidak membiayai hal-hal yang kecil-kecil untuk cabang. Jadi saya masih ingat itu Pak Wali, waktu di Serempi, kami kan 90-an, 94, 95, 96 itu, saya hanya melihat Kak Martin sering naik ke atas ke lantai 3. Karena saya sudah kerja di situ sejak saya masih mahasiswa. Jadi, wah luar biasa pada saat itu. Dan jadi bendahara umum saya langsung jadi ketua umum pada tahun 1983. Ketika itu saya sudah kerja juga dan sudah bahkan pada saat menjabat ketua HMI itu saya melangsungkan pernikahan atau nikah dengan salah seorang kohati. Iya, jadi ada cinta juga. Jadi di HMI ini bukan hanya cita tapi cinta. Cinta ya, jadi memang antara cita dan cinta. Iya, antara cita dan cinta. Jadi memperjuangkan kedua itu. Iya. Jadi memang betul-betul kita rasakan bahwa di HMI itu kita memang diterpa dengan berbagai banyak tantangan, hambatan, rintangan, apapun yang kita hadapi, sehingga bagi kita setelah kita sudah selesai kuliah, sudah selesai menuntut ilmu, sudah selesai studi, ya adalah persoalan yang mudah untuk kita bisa menghadapi setiap persoalan, karena memang kita sudah ditempa dengan persoalan-persoalan dan mampu untuk memberikan solusi setiap persoalan yang kita hadapi pada saat itu. Sehingga kalau kita bisa menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu,
bagi setiap kader HMI itu saya kira merasa tidak ada yang sulit. Merasa tidak ada kesulitan yang dia hadapi karena dia sudah tahu solusi apa yang akan diambil karena dia sudah diajarkan dan dilatih. Jadi melalui basic training, ada materi problem solving. Ada problem solving kan? Iya. Ada materi-materi. Jadi semua artinya kita sudah diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah. Bahkan bagaimana kita bisa membuat masalah itu juga ada. Jadi kalau misalnya menghadapi sesuatu kemudian jadi semua itu diajarkan, membuat masalah diajarkan dan menyelesaikan persoalan juga diajarkan. Sehingga apapun yang kita hadapi insya Allah dapat kita selesaikan dengan baik. Karena membuat masalah itu artinya contoh-contoh persoalan yang akan dihadapi di tengah-tengah masyarakat kan. Jadi kalau kita menghadapi persoalan ini bagaimana? Kalau kita menghadapi masalah ini sebagaimana? Sehingga mudah kita untuk bisa mencari solusi. Dan karena itu diajarkan baik secara teoritis maupun secara implementatif sehingga kita mudah saja jika ada sesuatu masalah yang kita hadapi sehingga kita sudah tahu rumus-rumus untuk mencari solusi itu. Dan tentunya ini perjalanan panjang yang kita hadapi dan itu dilakukan dan dirasakan oleh seluruh kader HMI di mana saja dia berada. Dan alhamdulillah saya merasa sangat bersyukur bisa beroleh kesempatan untuk masuk organisasi ini sehingga saya bisa belajar banyak di dalam HMI. Karena, jadi kalau di HMI biasa ada dapat materi kesekretariatan, akhirnya ketika kerja bikin surat itu sudah gampang itu karena masalah itu sudah diajarkan. Bagaimana membuat konsep surat saja, model surat saja, bagaimana menulis surat dengan huruf besarnya, huruf kecilnya di mana, kan sudah diajarkan. Itu hanya persoalan kecil tapi sangat berarti kalau kita sudah sama juga dengan Adinda Femi kalau pada saat jadi jurnalis bagaimana, jadi memimpin perusahaan sebagai direktur Gorontalo Pos bagaimana, karena sudah diajarkan mau memimpin rapat, mau menyusun surat, mau bikin konsep surat, mau bikin administrasi persuratan, itu sudah diajarkan. Jadi hal kecil sampai persoalan-persoalan besar itu diajarkan. Mulai kemudian juga menghadapi persoalan misalnya perdebatan. Makanya banyak anggota HMI yang jadi anggota DPR kan karena suka berdebat. Suka berdebat. Iya. Berdebat atau berdiskusi itu sudah makanan hari-hari di sekretariat HMI. Sudah tidak ada baik berdebat secara internal apalagi kalau berdebat secara eksternal dengan organisasi-organisasi lain yang ada di luar HMI. Dan ketika dia diberi tugas pada pekerjaan tertentu untuk bisa berdebat dan berdiskusi dengan kelompok manapun, dia mampu untuk bisa menunjukkan eksistensinya dan mampu bisa menguasai forum dalam suatu perdebatan atau diskusi itu. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat dirasakan oleh teman-teman, oleh kader-kader HMI yang pernah belajar di HMI karena memang diajarkan. Retorika pun berbicara diajarkan bagaimana protokol dan retorika. Protokoler itu bagaimana? Bagaimana protokoler kenegaraan, bagaimana protokoler mengatur satu acara seperti tadi, contoh tadi kan, itu sama dengan ada main-main aja kita persiapan itu acara semalam kan? Cuma istilah orang sini cuma baku sedu kok gak jadi. Akhirnya. Karena memang seperti itulah kondisi kader HMI kalau diberi tugas untuk melaksanakan sesuatu. Dalam suasana apapun kita bisa melaksanakan itu, dalam kondisi apapun. Coba kalau kita tidak pernah diajarkan seperti itu, baru disuruh, bagaimana ini acara besok ya? Bagaimana ini acara besok? Mau atur bagaimana? Baru bagaimana susunan acaranya? Bagaimana dang? Kau bagaimana mau atur tanpa duduk ini? Kau bagaimana? Kan seperti itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu jika kita baru saat itu menghadapi persoalan yang dibebankan kepada kita. Tapi karena hal seperti ini kita sudah lakukan, kita sudah pelajari, bahkan kita sudah buat sejak dulu-dulu, jadi sudah pekerjaan mudah itu
bagi kita, bagi setiap kader HMI. Ya, untuk teman-temannya Pak Wali sesama seangkatan ya, mungkin masih ada yang diingat-ingat siapa-siapa, terus bagaimana selama berinteraksi dengan mereka. Jadi teman-teman saya dulu memang sudah ada beberapa orang yang sudah meninggal dunia, seperti Saiful Bahri Rurai, Dr. Saiful Bahri Rurai itu beliau pernah jadi ketua DPRD Provinsi Maluku Utara. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI. Sekarang beliau itu seangkatan dengan Koipul. Dia adik di bawah saya, tapi saya pikir Koipul yang lebih tidak. Senior. Saya lebih senior 1 tahun dari Saiful. Tapi sesudah saya ketua, dia yang ketua. Rustam Konoras, baru Saiful, baru Rustam Konoras lagi. Rustam Konoras juga yang pernah jadi ketua DPRD Maluku Utara. Almarhum Al-Fatihah buat sahabat kita. Kemudian Profesor Rahman Konoras juga sekarang sebagai sekretaris saya itu. Rahman Konoras sekarang sebagai tenaga pengajar di Universitas Samratulangi, Fakultas Hukum. Juga Gusnar Ismail. Gusnar Ismail juga ini sama-sama dengan angkatan dengan saya. Saya ketua umum cabang, beliau adalah salah satu staf ketua bidang kepemudaan di HMI cabang Manado pada saat itu. Dan di samping itu juga beliau sebagai ketua HPMIG cabang Manado. Juga teman-teman saya yang lain sudah meninggal dunia. Tapi Koipul belum meninggal loh. Tadi. Dan teman-teman yang lain, Rustam Konoras ada Julius Tumeu Koman, Ibu Sastriwati Mangkarto juga yang berkarir di birokrasi, sekarang juga sudah pensiun. Itu satu angkatan itu. Saya dengar Kak Wati jadi ininya Pak Wali. Jadi jembatan. Wati kebetulan dia adalah ketua Kohati di zaman saya. Waktu itu menggantikan Ulfa Matoka. Ulfa Matoka sekarang di Kendari Di Kendari sebagai guru besar di Untas. Ada juga beberapa teman saya di Kendari, Profesor Sofyan Patajai, itu bendahara umum saya ketika saya jadi ketua cabang. Juga senior kita yang sekarang sudah ada di Amerika, Bang Yoyo Suryana yang Bang Yoyo siapa tahu lagi nonton. Mudah-mudahan. Bang Yoyo Suryana, apa kabar Kang? Mudah-mudahan bisa berkomunikasi kita lagi. Jadi banyak teman-teman yang sudah jadi pejabat dan jadi punya nama besar baik secara nasional maupun di internasional. Dan mereka ini sampai sekarang menjalin komunikasi dengan kita, dan alhamdulillah komunikasi itu terbangun dengan baik. Dan ini manfaatnya kita ber-HMI, karena dimanapun tempat kita berada dan apapun posisi kita bisa berkomunikasi dengan mereka dan saling tukar-menukar informasi dan bisa memperluas networking atau jaringan kita kepada mereka-mereka. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, karena ada teman kita, ada sahabat kita yang apalagi mereka sama-sama sebagai pengurus sebelumnya, maka dengan mudah kita untuk bisa meminta bantuan dari mereka. Dan sesama alumni itu walaupun tidak saling kenal pasti selalu nyambung. Saling nyambung, luar biasa. Saya jadi ketua cabang Manado itu, ketua umum PB itu Bang Hari Azhar Aziz. Pantasan Bang Hari sangat dekat dengan Pak Wali. Beliau itu ketua BPK. Sekarang anggota BPK, luar biasa perhatiannya kepada cabang-cabang. Berapa kali dia datang ke cabang ketika saya menjadi ketua umum di cabang Manado. Terakhir masih nyumbang untuk cabang Manado? Masih nyumbang sampai sekarang, beliau masih nyumbang. Dan dia punya rasa KMI-nya itu sangat tinggi sekali. Jadi katanya alumni itu hanya 2, memberikan materi dan material. Jadi diundang untuk memberikan materi, setelah itu memberikan material. Jadi materi dalam arti bahwa gagasan pemikiran dari yang bersangkutan terhadap materi yang diberikan,
Dan sesudah itu ya ada materialnya. material berupa sumbangan finansial. Ya. Itu Jadi Bang Hari punya ini. dulu waktu saya ikut LK2 itu sempat waktu itu steeringnya ke Amir Arham Oh, kalau iya. tidak salah. Iya. Sempat mengalami ketika itu sudah malam, tengah malam, tidak ada air minum. Oh ya. Dan tiba-tiba Kak Amir lihat ada kolam yang jernih, diambil air di situ dan disuruh kita semua peserta minum itu. Karena makan tidak ada air minum. Iya. Nah, Pak Wali sempat merasakan tidak pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan kita tahunya nanti baru-baru ini. Ya. Tapi memang walaupun minum air kolam, tapi waktu itu kan tidak sakit walaupun tidak tidur 1 hari 1 malam kan. Iya. Karena kalau training itu apalagi kalau kompercap, itu pasti tidak tidur berhari-hari tidak tidur. Banyak hal kalau yang begitu itu masih ringan-ringan itu kalau yang kita hadapi dulu-dulu itu. Jadi kalau yang kami hadapi itu malah lebih berat dari itu. Bahkan kalau di saat training karena tidak disiapkan makanan oleh panitia ya skorsing sidang silahkan cari makan masing-masing. Jadi kita cari makan di tempat yang lain karena memang tidak disiapkan karena panitia kan minim. Berarti lebih sadis lagi tuh. Lebih sadis. Kalau kita kan ada makanannya, ada tapi makanan. airnya yang tidak ada. Nah, jadi memang susah sekali. Tapi karena kita ditempah dengan cara-cara seperti itu, maka dan tidak pernah protes. Ya, daya juang kita itu makin tinggi. Jadi tidak pernah mengenal menyerah dan tidak pernah mengenal bahwa ini sulit, ini susah, ini tidak dapat dan lain sebagainya. Padahal dulu tidak ada handphone. Tidak ada handphone, tidak ada apa. Komunikasi aja. Sedangkan yang punya kendaraan kalau kita ngurus sesuatu ke sana kemari kan masih terbatas mah. Iya. Mereka yang punya kendaraan. Apalagi kita anak kos di sana jalan kaki. Apalagi jalan kaki. Jadi memang tempaan seperti itu saya kira justru membuat kita makin lebih kuat dan tegar menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi soal tidak ada makan, tidak ada minum itu, saya kira cuma persoalan kecil itu. Kalau dulu kita masih bebas makan, tapi tidak ada yang dimakan. Sekarang sudah banyak yang dimakan, tapi sudah tidak bisa bebas makan, sudah tidak bisa makan sembarangan. Jadi dulu itu tidak makan banyak karena memang tidak ada. Tidak sekarang ada. Takut makan Sekarang banyak. takut makan banyak karena ada yang memang dimakan dilarang. Dilarang. Nah, memang dilarang kalau makan banyak bisa jadi penyakit. Iya. Kalau dulu memang tidak ada. Sampai-sampai saya itu diledek sama si Evi Neu. Iya. Itu kan dia lihat foto-foto saya kan. Iya, ada foto-fotonya. Coba lihat fotonya. Jadi foto-foto saya itu katanya dia bilang kurus, saya bilang bukan kurus itu foto langsing itu namanya. Iya. Coba. Oh, iya. Ini mungkin Pak Wali bisa menceritakan. Ini pada saat pelaksanaan ini sepertinya ini apa namanya pengukuhan. Pengukuhan. Iya. Jadi setelah pelaksanaan basic Hmm. training kan tradisi kita itu HMI sesudah selesai seluruh materi dan pada saat penutupan itu ada baiat. Ini pasti Koitam ya di sebelah. Utam. Kemudian Dia Koipul. Rustam Konoras itu sebagai Master of Training. Kemudian saya Fulura sebagai Steering Committee daripada pelaksanaan kegiatan dan Sofyan Patajai itu yang pakai Gordon. Itu Sofyan Patajai sebagai ketua panitia. Yang satu ini di belakang. Yang satu ini yang sementara menunduk Pak Gustam Ali. Kalau ini yang sementara peluk dada ini kalau tidak salah Erna Mauduto kalau tidak salah ini ya atau siapa ini? Iya. Kalau yang sementara peluk dada laki-laki ini Ramli, Muhammad Ramli. Dia wakil sekretaris. Bukan yang di Kolaka Kendari. itu, Kolaka. Kolaka iya. Dia. Istrinya anggota KPU. Oh, istri dari. Tias. Oh, M Ramli. Iya. Itu orang Makassar. Ada lagi mungkin fotonya. Ini saya sementara memberi arahan dan mengukuhkan para kader-kader HMI yang telah sukses melewati sebuah perjuangan untuk mengikuti perkaderan di tingkat cabang, yaitu namanya basic training. Kalau sekarang LK2. Dulu peserta basic training itu sampai berapa orang?
kalau Maperca itu, Ya. kalau Maperca tidak bisa dilaksanakan di ruangan karena tidak ada gedung yang bisa menampung Maperca karena hampir seluruh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada itu masuk HMI, hampir seluruh. Makanya selalu dibikin kalau bukan di lapangan Sario, di lapangan Tikala, atau di lapangan di mana itu? Karangbasan, Waniasana. Oh iya. Itu selalu di lapangan. Nanti setelah basic training, kita bikin beberapa angkatan. Ya, perkomisariat atau? Perkomisariat atau Porkorkom. Ya. Jadi atau gabungan komisariat. Jadi apa namanya? Pelaksanaan basic training itu kalau kita tidak batasi, itu bisa sampai ribuan. Ya. Jadi kita selalu batasi antara 200 sampai 300 karena mengingat gedung dan pembiayaan. Dan itu dilakukan screening. Jadi tidak semua orang juga masuk basic training itu langsung diterima karena melalui berbagai tes. Jadi dibentuk tim. Ya. Tim untuk melakukan screening. Sampai dites bagaimana dia bisa baca Al-Quran, bisa bagaimana dia pengetahuan dia tentang HMI. Karena sudah kalau masuk basic training itu berarti pengetahuan-pengetahuan dasar sudah terpenuhi. Misalnya apa itu HMI, bagaimana perjuangannya, siapa pendirinya, tahun berapa didirikan, dan lain sebagainya. Sudah harus karena paling tidak kalau yang sudah ikut basic training itu sudah habis pengenalan kan. Masa perkenalan sudah selesai. Ya. Artinya sudah lulus di Maperca. Ya. Sejak HMI itu paling sudah tahu. Sudah tahu dia. Dan paling tidak dia kalau sudah mahasiswa sudah semester 2 lah. Ya. Istilahnya. Atau bahkan mungkin sudah tingkat 2. Lanjut. Waduh, banyak foto-foto ini ya. ini ada Ko Ipul lagi. Ipul. Aduh, ini ada cewek yang lagi menatap Ko Ipul ini apa ini? Ini Saiful Rurai ini di dekat saya. Saya ini pakai batik. Karena pada saat itu kita lagi ini acara resmi ini. Kesenian kayaknya. Ini yang penari-penari dari HMI. Kalau tidak salah ini pelantikan sesudah saya ketua cabang. Ya. Ko Ipul, pelantikannya Ko Ipul. Ipul. Ya, saya pun ini sepatu di atas meja ini. Jadi pada saat itu memang pura-pura sopan ini. Ya, jadi ada cewek di sana. Ini aduh saya. Ini lupa ya siapa. Saya juga kurang kenal ini. Kalau tidak salah yang lagi natap Ipul ini si Rossi masih kalau tidak salah. Kemudian ini yang saya itu malu-malu mau letakkan tangan di bahunya. Malu-malu. Tapi dia ini mungkin salah satunya Kohati yang pakai jilbab karena banyak sekali Kohati yang tidak pakai jilbab pada saat itu. Apalagi di Manado. Iya. Sampai di zaman saya pun Kohatinya tidak berjilbab banyak. Rata-rata di zaman saya itu Kohati tidak ada berjilbab. Yang pakai jilbab itu kecuali dari YN. Dari ya betul. Iya, lanjut. Jadi waduh, ini banyak foto-foto ini ya. Oh, ini kenangan ini waktu. Oh iya, ini ada waktu kita reuni pertama ya. Iya, jadi tidak diragukan lagi. Ini foto sebelum COVID ini. 5 tahun sebelum COVID jadi. Jadi masih bisa ini. Banyak-banyak. Ini waktu kita ziarah ke makam tokoh HMI, baik Bang Aris Patangari, kemudian juga di Taman Makam Pahlawan Yusuf Hasiru. Iya. Dan juga menerima hibah dari Bang Hendro, hibah tanah. Alhamdulillah sekarang sudah jadi. Iya, sekarang sudah jadi sekretariat HMI. Iya. Ini luar biasa. Teman-teman dari seluruh Indonesia ini datang. Iya. HMI cabang Manado. 2010 ya, 2000 berapa? 2014. 14. Iya, 2014. Oke, lanjut. Ini kotak-kotak. Ini saya ini Kak Murni Tani. Murni Tani yang di bawah saya ini. Iya. Nande Gibran yang di sebelah Murni, kemudian ini Dince. Ini Ulfa Matoka. Kalau yang pakai ini kalau tidak salah Siro Sidangongo. Kemudian ini Uti. Ini Rustam Fadli. Kemudian ini yang pakai kemeja putih ini pengurus PB ini. Si Andi Ambia. Iya. Andi Ambia. Ya. Saya yang pakai kotak-kotak ini tapi buka dada itu. Jadi sudah kalau pakai kemeja itu berarti sudah agak
terhormat sedikit kalau di HMI. Yang rata-rata pakai kaos begini rupa Saiful dengan Rustam. Iya. Jadi kalau lihat foto-foto ini lagi yang sering dibagikan di grup itu Pak Wali merasa kembali kembali seperti aktivis. Luar biasa. Kayak tadi malam Pak Wali sampai jam berapa masih bertahan di Geraha karena memang sudah terbiasa. Sudah terbiasa kan sebagai aktivis kita. Iya. Jadi tidur pun kita bisa tahan sampai ini Fadli Tantu. Jadi mantan-mantan ketua umum ini Rustam Konolas pernah ketua umum, Saiful Rures pernah ketua umum, Fadli Tantu pernah ketua umum, saya pernah ketua umum. Ini si kalau nggak salah yang di belakang saya ini si Yayat. Bukan, Yayat Biaro. Oh, bukan ya. Bukan Bang Yayat itu masih masih di belakang dia. Di bawah sekali, di bawah sekali. Bukan Yayat ini. Sebelum ke Amir. Ya. Kalau Fadli hafal benar mereka ini. Ya, karena Kak Fadli itu kan dia dosen di Unsrat dan hari-hari di Serimpi. Betul. Iya. Ini luar biasa. Ini Rosi Dangongo ini yang pakai kacamata hitam. Oh iya. Kemudian Dince Kodai, Murni Tanip, Nanda Jibran, Ulfa Matoka. Ya. Dan ini yang di sebelah Ulfa ini, udah lupa ini mukanya kalau. Baru yang berdiri si Uti, yang orang Ternate itu. Kemudian ini Pak Wali, apa namanya? Tadi kan kita melihat waktu reuni kemarin 2014 kita sempat ke makamnya almarhum Bang Aris. Iya, seperti apa sosok Bang Aris di mata Pak Wali? Jadi Pak Aris Patanghari ini beliau adalah alumni HMI yang pernah menjadi ketua KHMI Provinsi Sulawesi Utara dan orang yang banyak sekali membantu HMI. Adik-adik HMI dari saya pun sempat merasakan. Jadi HMI dari periode ke periode, dari masa ke masa, itu tempat pengaduan dan sandaran kita itu adalah Bang Aris Patanghari. Karena beliau kecintaan dan kepeduliannya terhadap ini sangat luar biasa sekali. Sampai di akhir hayat beliau itu minta kalau boleh di kerandanya ini ditutup dengan bendera HMI. Masya Allah. Karena memang beliau benar-benar cinta betul HMI. Dan itu dilakukan oleh keluarga? Ya, alhamdulillah. Dan Pak Aris ini setiap kali acara HMI cabang Manado itu, di mana saja dan dalam kondisi seperti apapun, pasti dia hadir dan dia memberikan bantuan. Jadi yang mendanai sebagai donatur utama dan yang paling besar itu adalah Bang Aris Patanghari. Jadi sungguh keterlaluan alumni Manado kalau tidak kenal beliau di saat beliau masih selama hidupnya beliau. Dan saya kebetulan menjadi salah seorang kepercayaan beliau karena saya pernah menjadi staf, menjadi pimpinan di salah satu perusahaan beliau, mulai dari pekerja sebagai karyawan biasa sampai saya bisa menduduki jabatan manajer, sampai pada jabatan-jabatan yang dibuat untuk saya untuk bisa membuat satu perusahaan dan menjadi seorang direktur di situ. Dan disitulah saya belajar bekerja, saya belajar bagaimana mengelola kehidupan ini, dan saya belajar untuk berusaha. Sehingga dari situlah cikal bakal saya, sehingga saya menjadi seorang wira swasta atau menjadi seorang pengusaha. Hanya belakangan saya tertarik jadi ke politik. roba nasib, tertarik ke politik, akhirnya menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada saat itu. Dan beliau yang mendorong. Dia bilang, kita harus punya kader di lembaga legislatif, karena untuk menyuarakan aspirasi kita di lembaga legislatif harus punya orang kita di dalam. Maka saya sebagai staf beliau pada saat itu didorong saya dan diminta, boleh ngana calon DPRD. Karena beliau di ICMI waktu itu ya. Di ICMI, karena saya ini sudah beberapa kali diminta oleh ketua Golkar untuk bisa calon DPRD, tapi saya tidak mau karena saya ingin full di usaha. Akhirnya saya mengikuti dan alhamdulillah terpilih dan menjadi anggota DPRD karena jasa baik daripada almarhum Aris Patanghari. Oleh karena itu saya sangat terharu sekali
ketika beliau meninggal dan pada saat dirawat di rumah sakit Tamrin Jakarta, saya sempat menjenguk dan pada saat beliau meninggal saya tidak sempat hadir dalam acara pemakaman karena dibawa dari Jakarta ke Manado. Dan sesudah itu kita sudah beberapa kali melakukan ziarah ke tempat. Iya, jadi beliau memang sudah seperti orang tua. Seperti orang tua kita, oleh karena itu tentunya mungkin anak-anaknya lah yang menjadi perhatian kita ke depan. Iya. Insya Allah. Al-Fatihah buat almarhum Haris Patangari. Iya, karena saya juga turut merasakan ya sempat beliau masih berkantor di situ, kita aktif di situ dan setiap beliau lewat ditanya sudah makan. Kalau kita bilang belum, dikasih uang lagi 50.000, 100.000, luar biasa. Ya, kemudian kita hanya berdoa, bisa berdoa ya, karena ini. Insya Allah, Pak Haris. Iya, kemudian yang sebenarnya masih pingin ngomong banyak ini sudah mau maghrib. Maghrib ya. Iya, yang berikut adalah tadi Pak Wali sempat menyinggung sedikit soal dengan Kak Yus. Jadi cinta dan cinta ya. Cinta dan cinta jadi. Memang di HMI itu karena kita saling berinteraksi, ya tentunya pasti timbul rasa cinta sesama HMI-wan dan HMI-wati. Kohati. Memang pada saat itu sebelum pada awal-awalnya saya pernah juga bercinta dengan kohati yang lain, tapi sebelumnya. Tapi saya dengar-dengar ada juga yang kohati eksteren. Ya sebagai seorang remaja ketika itu, apalagi tantangan yang sangat luar biasa di Kota Manado ya. Tapi apapun yang kita hadapi di situ, tapi kita selalu kembali ke rumah sendiri, yaitu ke HMI. Kebetulan ya istri saya yang ada sekarang yang juga adalah bendahara umum. Jadi bendahara umum di cabang dan jadi bendahara di rumah. Di rumah. Jadi pada saat itu ditarik oleh Wati sebagai salah satu pengurus Kohati. Karena Sastriwati Mangkarto itu salah satu staf ketua di cabang dan merupakan ex officio ketua Kohati. Ketua bidang kewanitaan. Ketua bidang kewanitaan dan pengurus Kohati. Nah, salah satu pengurus ini adalah istri saya sekarang ini. Nah, kenalkan jangan sampai orang nggak tahu. Oh iya. Namanya Yusmiati Kedemak. Dia waktu itu adalah mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado dan kami saling bertemu. Ketika itu pelaksanaan intermediate training di Karombasan di pusat pelaksanaan. Dulu itu ada asrama MTQ di situ, pelaksanaan MTQ pada saat itu, dan asrama Karombasan itu di Wanea, di lapangan Karombasan itu kami laksanakan intermediate, basic training dan intermediate training. Disitulah rasa cinta itu sudah mulai bersemai sehingga temu. Nah, makanya jadi saya lebih semangat lebih semangat. Saya bilang dia jadi kebetulan ada bendahara yang sudah pindah pada saat itu ke universitas lain di luar ini karena dia adalah orang dari Jawa. Nah, kemudian saya bilang ganti dengan dia untuk menjadi bendahara umum cabang. Nah, jadi bendahara umum cabang saya, wakil bendahara umum, karena waktu itu bendahara umum cabang saya adalah Pak Sofian Patajai. Patajai wakil bendahara umum. Nah, karena sebelumnya Yusmiati ini yang jadi istri saya sekarang ini adalah bendahara umum Kohati pada saat itu. Kemudian saya tarik kemari untuk mendampingi Sofian sebagai wakil bendahara di cabang. Supaya bisa ketemu setiap saat. Kegiatan ini. Ada trik juga. Jadi memang sangat luar biasa. Memang cita dan cinta di HMI. Dan alhamdulillah karena kita sudah saling mengetahui tentang karakter kepribadian kita masing-masing. Jadi dalam berumah tangga itu sangat mudah sekali untuk membina rumah tangga. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Alhamdulillah ya sudah. Insya Allah. 37 tahun saya
Tapi nikah. Kak Martin dengan Kak Yus itu alumni. Kenapa anak-anaknya tidak ada yang HMI? Ini yang baik. Ini juga tolong jangan diikuti kami. Anak saya juga lagi kuliah tapi bukan belum ikut pengkaderan. Jadi memang anak-anak saya ini sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya, bahkan didorong-dorong untuk bisa ikut. Yang satu kuliahnya di Bandung. Ada yang di Kanada, di mana? Di Swiss. Oh, Swiss. Swedia. Oh, Swedia ya. Di Swedia, tapi sudah selesai. Dia tadinya di Makassar, kemudian S1-nya sudah selesai, kemudian S2-nya di Swedia. Nah, sekarang juga sudah selesai, sudah kembali, sekarang sudah kerja di Jakarta. Yang satu lagi kuliah di UII Yogyakarta. Wah, harusnya HMI. UI karena situ pusat HMI. Pusat tempat lahirnya HMI. Ya. Akhirnya dia tidak masuk, cuma sebentar saja. Kemudian dia aktif di HPMIG Jogja. Dia jabatan tertingginya itu menjadi bendahara HPMI Jogja pada saat dia masih mahasiswa. Yeah. Sekarang sudah selesai. Jadi tidak ada, memang saya punya anak-anak ini yang tertarik dalam organisasi kemahasiswaan. Nah, mereka lebih fokus kepada kuliahnya. Iya. Oke deh. Jadi mungkin gimana? yang terakhir Pak Wali bisa menyampaikan apa untuk generasi muda? Ya. Baik. Jadi tentunya di hari yang sangat bersejarah pada hari ini, hari kelahiran atau yang biasa kita sebut Milad HMI, atau dulu juga kalau kami berulang tahun ini disebut Dies Natalis HMI. Ya. Bagi anak-anak, adik-adikku sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang sementara saat ini mengikuti studi di berbagai perguruan tinggi dan aktif sebagai HMI, atau mungkin juga belum aktif sebagai HMI, maka ayo mari kita ber-HMI. Masuklah di HMI karena HMI adalah merupakan wadah organisasi untuk menggodok agar kita menjadi orang-orang yang mampu untuk bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Karena kita belum tahu seperti apa masa yang akan datang itu. Karena seperti yang kami gambarkan juga pada saat saya masuk HMI dulu, saya tidak tahu seperti apa masa depan saya. Tapi karena saya sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menimba ilmu, baik di perguruan tinggi maupun di organisasi, yang saya memilih HMI sebagai tempat saya untuk bernaung dalam memilih belajar berorganisasi itu, maka saya sudah bisa memperhitungkan bahwa masa depan saya adalah seperti ini. Nah, oleh karena itu, adik-adikku sekalian, ayolah adik-adik untuk masuk di HMI dan berorganisasi dengan tekun. Tetapi ingat bahwa yang utama adalah studi. Karena kita masuk ke perguruan tinggi untuk menuntut ilmu, tujuan kita supaya kita bisa selesai memperoleh ilmu pengetahuan yang menjadi bekal kehidupan kita di masa akan datang. Tapi juga setelah itu kita harus karena kita akan berhadapan juga dengan masyarakat setelah kuliah. Karena kita harus mencari ilmu dan keterampilan untuk menghadapi masyarakat ini setelah kita lulus sebagai mahasiswa. Kan kita tidak terus-terus mahasiswa. Ya. Nah, disitulah kita tempat belajar kita di organisasi. Jadi tujuan kita sekolah, tujuan kita kuliah, tujuan kita studi untuk bisa mencapai harapan orang tua untuk kita bisa selesai menjadi sarjana, tapi juga jangan aktif di organisasi kemudian studi diabaikan. Tidak selesai. Nah, oleh karena itu, karena banyak sekali juga teman-teman kita juga yang seperti itu. Iya, keasikan di organisasi. Akhirnya lupa studi. Sehingga lama-lama sudah tidak bisa lagi. Sudah hampir sampai drop out. Itu yang tidak boleh terjadi di kalangan anak-anak HMI. Karena menjadi HMI, ya sukses studi, sukses organisasi. Luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa dan manfaatnya juga dirasakan sampai hari ini. Iya, terima kasih Pak Wali sudah datang di sini. Ya, Yakuza. Dan Yakuza, yakin usaha sampai. Yakin usaha sampai. Ya, yakinkan dengan keimanan, usahakan dengan ilmu dan sampaikan dengan amal. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih.
maghrib. Iya, Tuh ada